kesaksian hambanya menguatkan yang lain. Mari kita saksikan. Saya didoakan di situ. Nah, setelah saya didoakan, saya minta dua hal sama Tuhan. Tuhan, jadikan satu Injil ataupun khotbah. Nah, lepas itu Pak, sudah 3 hari saya di Medan, mama angkat, bapak angkat, orang tua angkat lah, pendeta di situ. Nah, jadi mereka tanyakan saya, Pendi kalau pulang nanti jangan sebut-sebut haleluya, puji Tuhan yang berbau kekristenan jangan disebutkan. Iya. Nah, jam 6 pagi saya sampai di Aceh. Lalu saya minum di situ, minum kopi dulu sebentar di warung. Lalu saya pulang jam 8 pagi ke rumah. Rumah terkunci, mama sudah ke kebun. Saya ambillah, kami kunci di Pak biasa. Saya masuk rumah, saya makan. Ada nasi, ada makanan kebetulan. Saya masuk kamar tidur Pak. Jam 12 siang mama saya Pak pulang dari kebun. Nah, di situ saya Pak setelah kejadian itu pertama sekali saya tidak bisa ngerim ya, untuk tidak menunjukkan iman. Langsung ada. Jadi mama saya bertanya, Pen, kamu kemana nak? 3 hari 3 malam kok nggak pulang-pulang ke rumah? Nah ini pertanyaan yang sangat sederhana. Kebetulan saya punya usaha sapu lidi Pak di Aceh. Saya bilang sama mama, Mak, saya bawa sapu lidi ke Lamnojaya. Saya langsung ditampar Pak. Saya langsung ditampar. Kenapa ditampar? Nah ditanya lagi, saya jawab lagi hal yang sama. Ditampar lagi. Karena nggak jujur dianggapnya. Nggak tahu. Nah ditanya lagi, saya jawab lagi hal yang sama. Bukan tidak jujur Pak. Saya jawab, Mak, saya bawa sapu lidi ke Lamnojaya. Mama saya bilang, tidak ada Yesus itu. Lah, yang ngomong Yesus siapa? Ternyata Pak, ketika saya bilang, Mak, saya bawa sapu lidi ke Lamnojaya, mama saya mendengar aku dipanggil Tuhan Yesus. Bapak Gembala, Pak Pendeta yang ada di Medan, orang tua angkat sudah wanti-wanti, jangan mengucapkan yang berbau kekristenan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi dia dengar itu ya? Puji dengar langsung ya. Tahun berapa ini? Kapan? 2015 akhir. Di situ Pak Gembala, saya lanjut. Maka di warung-warung dimanapun saya paling senang berbicara tentang Injil, menyaksikan kasih Tuhan. Saya dulu siapa? Nah, kenapa saya katakan demikian? Walaupun ada banyak pendeta di samping saya kiri kanan kadang-kadang bilang, Pendi kita kontekstual. Tapi bagi saya iman tidak bisa dikontekstualkan. Betul. Nah kalau iman tidak bisa dikontekstualkan. Alkitab mengatakan, kalau kamu malu mengakui aku di depan manusia, aku pun malu. Sejak itu Pak, saya tidak merinding. Saya selalu ingin menunjukkan iman. Saya tidak mau tahu kamu marah saya, kamu benci segala macam. Memang sudah dibenci. Tidak menunjukkan iman pun kita dibenci. Lebih baik sekalian menunjukkan iman. Karena apa yang kita keluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sejak itu Pak. Maka dimanapun Pak Pendeta, saya selalu katakan bahwa jangan percaya Injil dipalsukan. Al-Quran sudah lama mencatat apabila seseorang berpaling daripada Injil, fahum khasirun, maka mereka rugi. Rugi orang yang berpaling daripada Injil. Kalau dilihat kenapa rugi, kita kesampingkan dulu Injil. Kita lihat kitab suci mereka. Kenapa rugi kalau kamu meninggalkan Injil? Al-Quran mencatat 3 hal yang paling penting di dalam Injil yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama, dalam Injil itu kata Al-Quran, huda linnas, ada petunjuk bagi manusia. Nah, linnas bukan linnasara. Huda linnasara, ada petunjuk bagi orang Kristen Nasrani, tidak. Tidak ada di situ ya? Tidak. Mereka tambah, iya benar. Yang ada linnas, bagi manusia Semua. Nah, yang namanya manusia, baik dia orang Kristen kah, semua Katolik kah, Konghucu, Buddha, Hindu, petunjuk dalam Injil. Nah, sekarang kita ingin membuktikan perkataan Al-Quran bahwa dalam Injil itu ada petunjuk. Kalau tidak ada bukti bahwa Al-Quran bohong. Berarti iya, kenapa ada di situ ya kan? Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa dalam Injil ada petunjuk? Tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 46-47. Di situ dikatakan, fa'atwainahu Injil li Isa al-Masih, maka kami memberikan Injil ini kepada Isa al-Masih. Bertakwalah kamu kepada Injil.
Oh, Nah, kenapa bertakwa? Di situ ada petunjuk. Siapa berkata Al-Quran? Sekarang kita melihat, benarkah kata Al-Quran di dalam Injil ada petunjuk? Kalau tidak benar, berarti Al-Quran bohong. betul. Nah, ternyata benar. Yohanes 14 ayat 6. Ana huwat tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi. La ahadan yadkhulu ilal jannah ilal bi. Akulah dia jalan, kebenaran, wal hayah, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini petunjuk yang dikatakan Al-Quran. Maka orang yang berpaling dari Injil kata Al-Quran rugi. Di mana tertulis surah Al-Baqarah. Kenapa rugi? Ya tidak ada lagi petunjuk. Maka kita melihat para mu'alaf yang sudah kembali, yang sudah meninggalkan kekristenan Kristus. Yang pertama, perkataannya tidak mencerminkan orang yang beragama, suka berdusta, suka berbohong, menjelekan, bahkan menghina iman sebelumnya. Tapi yang paling penting, Al-Quran juga berkata yang kedua, di dalam Injil dan Taurat itu ada cahaya. Dalam Injil ada cahaya. Nurun linnas, dalam Injil ada cahaya. Maka cahaya Nurul linnas ya, nurul ya, cahaya ya, linnas, benar. iya. Nur, cahaya. Nah, kita melihat, benarkah kata Al-Quran dalam Injil ada cahaya? Yesus Akulah berkata terang dalam Injil dunia. Yohanes, Oh, akulah terang dunia. Ketika roh kebenaran itu sudah tidak ada lagi sama kita, siapa yang memimpin kita? Hilal bin Sakhar, Lucifer. iya. Dialah yang memimpin. Maka hidup kita tidak sesuai lagi dengan kebenaran, tidak tinggal dalam kebenaran. Yang ketiga, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yes. Bagi ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Man qala Allah Subhanahu wa taala yaqulu kadzalika. Siapa yang berkata Allah? Berkata seperti itu. Bahwa di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak beriman? Karena sudah digoreng isu bahwa Injil itu sudah Palsu. dipalsukan. Seandainya Injil dipalsukan, Al-Quran turun Tidak mencatat itu 650 tahun. 650 tahun, tidak mungkin Al-Quran mencatat seperti ini. Tidak ada data-data ya kan? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Harusnya Al-Quran mencatat, inilah Alkitab. Al-Quran Inilah kitab kita yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini jangan lagi kamu baca. Karena yang sudah, ini aja udah. ini aja. Karena ini sudah dipalsukan oleh dengan manusia. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Allah Maha Kuasa. Yes. Semua kitab itu, 4 kitab itu kan perkataannya Allah, kalamullah. Kalamullah. Dia sanggup menjaga keaslian firman-Nya dari tangan jahil manusia. Dan makanya tidak akan mungkin dipalsukan. Kalau mungkin dipalsukan, Allah tidak Maha Kuasa. Dia tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Nah, ini 3 hal ini yang hilang daripada seseorang ketika dia yakhruju minal Injil. Ketika dia keluar daripada Injil, 3 hal ini hilang sesuai dengan perkataan Al-Quran. Nah, sekarang banyak orang yang tinggalkan Kristus. Heran itu. Itu gimana menurut Pak? Orang itu tidak, maka saya sering katakan begini Pak Gembala, kita jangan tinggal dalam agama Kristen. Oh. Karena agama itu tidak menjamin keselamatan seseorang. Kita harus tinggal di dalam Kristus ya. Kristus, bukan Kristen. Oh. Orang yang tinggal di dalam maka saya pernah ditanya begini, menurut Anda apakah cukup percaya kepada Yesus, orang itu selamat, tidak perlu berbuat baik? Saya bilang cukup. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Orang yang sudah percaya kepada Yesus pasti dia melakukan. Apabila orang itu tidak melakukan, maka orang itu tidak percaya. Contoh, Pak Gembala kenapa nggak ke masjid? Karena itu bukan bagian saya. Bukan iman saya itu, ngapain Iya. saya ke masjid? Betul. Lalu ada orang Kristen yang tidak pernah ke gereja, apakah orang Kristen itu bisa dikatakan orang yang percaya kepada Yesus? Dilihat dari perbuatannya, kata Yesus. Alkitab mencatat kita dilihat dari perbuatannya. Itu Pak Gembala. Yes. Maka harus tinggal di dalam firman. Kristus, firman ya. Kalau Manunggal. tidak diombang-ambing. Karena agama tidak bisa menyelamatkan. Apabila 3 hal itu yang kata Al-Quran tadi dimiliki oleh orang,
maka tergenapi firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus, dimanapun aku berada, engkau pun berada. Saat ini Yesus ada di mana? Surga. Di surga. Kata siapa? Kata Alkitab, berkata Al-Quran. Betul. Al-Quran berkata, Salamu alayya, salam sejahtera atasku. Aina wulitu, di mana aku dilahirkan. Dan mati, bangkit di surga. Naik ke surga. Ada ayat dalam Al-Quran. Nah itu. Begitu kawan-kawan sharing kita firman Tuhan hari ini bersama hambanya Pak Pasaribu dan yang tidak asing Aliuddin bin ya, dengan hambanya yang luar biasa Effendi Usman yang percaya Kristus keluar dari kegelapan menuju terang dan terang selamanya. Amin. Amin. He has Tuhan brought us memberkati. from the darkness to the light. Iya. Haleluya. Itulah dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.